Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana wulata umurina wa aslih lana umurana kullaha. Allahumma fadna wa baladana min kulli su' innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, khususnya kembali Allah pertemukan di majelis ini bersama karya para ulama untuk meningkatkan iman kita dan ketakwaan kita dan bekal dalam menjalani kehidupan keseharian kita, dan juga sebagai benteng dalam menghadapi berbagai macam fitnah di kehidupan dunia. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah SWT menolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah jaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan mulai membahas Riyadhus Shalihin di bab yang sama, di hadis yang sama. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda baik laki-laki maupun wanita yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bersama karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan yang berikutnya, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seseorang yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas poin ini, yaitu seseorang yang diajak berzina. Di antara maknanya diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, lalu ia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dan kita sudah jelaskan bahwa penyebutan kedudukan, kekuasaan, dan kecantikan, karena ini perpaduan yang sangat sulit untuk ditolak, sangat sulit untuk ditolak, karena kecantikan adalah magnet dari syahwat.
Adapun kedudukan memberikan garansi dan jaminan keamanan dan akan selamat dari hukuman, karena kedudukan dan kekuasaan bisa mengatur segala sesuatu dalam konteks tersebut. Jadi di satu sisi dia bisa melampiaskan syahwatnya dalam konteks yang haram, tapi dia aman, tidak dihukum, bahkan bukan hanya tidak dihukum, tapi tidak ketahuan. Semua diatur dan semua diset agar seakan-akan tidak terjadi apapun. Itu poin yang dijelaskan oleh sebagian para masyayikh atau ulama. Dan ini pelajaran besar bagi kita bahwa walaupun peluang di depan mata, walaupun secara teknis aman, walaupun secara manusiawi gak akan dihukum, walaupun kita kenal dan kita didukung oleh pihak-pihak yang mengkondisikan kondisi, dan di sisi lain ini sangat sesuai dengan nafsu kita, hasrat kita, syahwat kita, bahkan mungkin ini yang paling diinginkan. Tapi kalau sekali lagi hal itu haram dan membuat Allah murka dan Allah tidak ridho dengan kita, maka orang-orang yang memiliki iman dan mengenal baik Rabbnya, mengenal baik Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengimaninya, mereka akan mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, karena kalian pun gak bisa mendukung saya di hadapan Allah, kalian pun gak bisa pasang badan di hadapan Allah, kalian dan kekuasaan kalian gak ada artinya di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala. Gak akan dianggap sama sekali, gak akan dianggap sama sekali. Kekuasaan kalian hanya terbatas, tidak bisa bermanfaat apabila Allah azab kita di dunia, apalagi di akhirat. Dan bukankah di akhirat nanti Allah bertanya dalam surat Ghafir ayat 16, limanil mulkul yaum, siapa yang memiliki kerajaan pada hari ini, siapa yang memiliki kekuasaan pada hari ini. Lalu dijawab, lillahil wahidul qahhar, semuanya milik Allah yang esa dan yang maha mengalahkan dan tidak terkalahkan. Itu yang Allah, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini, milik siapa kerajaan pada hari ini. Lillahil wahidul qahhar, lillahil wahidul qahhar. Dijawab, milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa dan yang Maha mengalahkan dan tidak mungkin kalah. Hadirin Allah muliakan, itu pertanyaan ketika mereka keluar dari kubur mereka, dan tidak ada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Gak ada yang tersembunyi, semua tersingkap, semua tersingkap. Lalu ditanya, siapa pemilik kerajaan,
lillahil wahidil qahar. Maka hadirin Allah muliakan, orang-orang yang mengenal dan meyakini akan mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah Allah muliakan, lalu timbul pertanyaan dari hadis ini, apakah berlaku sebaliknya? Apakah berlaku sebaliknya? Dalam arti apabila kondisinya diubah, yang mengajak adalah laki-laki yang punya kekuasaan dan punya ketampanan. Laki-laki yang punya kekuasaan dan punya ketampanan. Dan ini sering terjadi juga di masyarakat. Atau di tengah, dalam peradaban banyak sekali contoh seperti ini. Lalu pertanyaannya, apakah ketika seorang wanita menolak dan mengatakan ini akhafullah, maka wanita ini akan mendapatkan janji atau akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hadis ini memang khusus laki-laki. Hadis ini khusus laki-laki. Timbul pertanyaan demikian. Apakah ini berlaku untuk wanita? Atau ini khusus laki-laki? Han, gimana? Khusus laki-laki atau wanita? Khusus wanita? Wanita juga. Zak. Kenapa? Oh ya, pintar ya, menyimak ya. Ya, Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, Allah Ta'ala misal dijelaskan sebagai atau salah satu masyayikh secara kaidah, maka kesimpulan menyatakan bahwa ini bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi ini untuk laki-laki dan perempuan adalah argumentasi yang kuat, pandangan yang kuat. Kenapa demikian? Karena kaidah menyatakan ma thabata fi haqqi rijal thabata fi haqqi nisa illa bidalilin mukhassis. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan ini khusus untuk laki-laki atau ini khusus untuk wanita. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka ini berlaku juga untuk wanita. Dan kita tahu bersama bahwa bahasa Arab itu demikian. Secara umum bahasa Arab menggunakan bahasa Arab menyebutkan laki-laki, tetapi maksudnya untuk laki-laki dan wanita. Dan Al-Quranul Karim artinya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pola seperti itu. Misalnya banyak banget contoh. Salah satu ayat yang paling familiar di tengah masyarakat, misalnya ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, kutiba alaikumusiyam,
itu kata ganti laki-laki semua. Dan semua sepakat puasa Ramadan untuk laki-laki dan perempuan. Dan cukup dengan kata ganti laki-laki. Tidak perlu mengatakan kutiba alaikum wa iyyakunna as-siyam. Diwajibkan atas kalian laki-laki dan perempuan berpuasa. Itu kalau kita menyebutkan semuanya kutiba alaikum wa iyyakunna as-siyam. Gak perlu. Cukup kutiba alaikum atau ya ayyuhalladzina amanu, alladzina laki-laki. Kalau kita mau pakai perempuan allai atau allati, dan itu nggak diperlukan, nggak harus demikian maksudnya. Karena kaidah mengatakan ma thabata fi haqqi rijal thabata fi haqqin nisa. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki juga berlaku untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan di antara mereka. Karena kalau kita katakan nggak harus, ini hanya untuk laki-laki karena nggak ada penyebutan wanita, maka kita akan berhadapan dengan banyak sekali ayat dalam masalah ini yang hanya menyebutkan laki-laki. Dan itulah gaya bahasa dalam bahasa Arab. Tidak ada isu sama sekali. Alhamdulillah. Dan sekali lagi, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kualitas bahasa Arab terbaik sepanjang sejarah. Bahasa Arab dalam puncak kejayaannya. Mereka jago sekali dalam bahasa Arab, dan nggak ada yang, sekali lagi itu mereka yang terbaik sepanjang sejarah. Dan tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang ingin menyerang Al-Quran, yang ingin menyerang kredibilitas Nabi SAW, yang menyerang Al-Quran dari sisi ini. Nggak ada. Kalau memang itu masalah, maka mereka yang akan pertama kali ngebantah. Nggak ada, semua ngerti. Nggak ada yang mengatakan Al-Quran itu mayoritas hanya untuk laki-laki, perempuan dimarginalkan. Nggak ada yang mengatakan demikian. Padahal mereka lah ahli bahasa Arab terbaik sepanjang sejarah. Al-Quran diturunkan di saat bahasa Arab sedang pada puncak kejayaan, dan tidak ada yang mengkritik dalam masalah itu. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi ini penting, kaidah ini penting. Ma thabata fi haqqi rijal thabata fi haqqin nisa. Sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku untuk wanita, kecuali dalil yang mengkhususkan. Dan ini menunjukkan Islam sangat memuliakan wanita dan tidak memarginalkan mereka. Lalu yang berikutnya, secara umum ilatnya itu sama, atau benang merahnya sama. Sebagaimana laki-laki punya syahwat khususnya kepada kecantikan, wanita juga punya syahwat, dan salah satu daya magnetnya adalah ketampanan. Walaupun ada perbedaan, ada sedikit perbedaan, dan ini bukan waktunya kita bahas itu, tapi secara umum sama. Begitu juga sisi kekuasaan itu pun sama, ilatnya sama. Bahkan sebagai di antara masyayikh mengatakan, bahkan dalam konteks ini, bahkan di antara masyayikh mengatakan bahwa bisa jadi di sisi wanita itu lebih berat lagi ketika berhadapan dengan kasus ini. Lebih berat lagi khususnya ketika berhadapan dengan kasus ini. Dari sisi mana? Dari sisi, jadi lebih berat dari sisi, mohon maaf, dari sisi kekuasaannya. Karena dalam sejarah peradaban terbukti bahwa kasus
laki-laki yang punya kedudukan, kekuasaan, menginginkan wanita dan memaksa untuk mendapatkan wanita, itu cukup banyak. Dan seringkali wanita nggak bisa berkutik. Dan lebih takut mengatakan tidak. Jadi ada unsur takut. Jadi ada unsur takut yang jauh lebih kuat. Jadi bisa jadi mungkin dari sisi syahwat laki-laki lebih berat, bisa jadi. Walaupun wanita punya syahwat, tapi godaan atau laki-laki dan wanita kita tahu ada sedikit perbedaan dalam masalah ini. Secara syahwat untuk mengatakan tidak bisa jadi laki-laki lebih sulit. Walaupun wanita juga punya syahwat. Namun dari sisi kekuasaan, seringkali wanita lebih sulit untuk mengatakan tidak dibanding laki-laki. Kenapa demikian? Karena rasa takutnya beda. Artinya wanita secara umum lebih takut akan terjadi apa-apa dengan dirinya jika dia menolak tawaran itu. Jadi terkumpul 3 hal. Yang pertama, syahwat. Wanita suka dengan ketampanan sebagaimana laki-laki suka dengan kecantikan. Lalu yang kedua, aman dari hukuman kalau dia melakukan itu. Jadi kalau dia mau menerima tawaran zina dari laki-laki itu, maka laki-laki itu kan punya kekuasaan, punya kedudukan, dia akan set semua. Anda nggak usah khawatir Anda dihukum, atau Anda akan skandal ini akan tersingkap dan Anda akan dihukum, atau Anda akan malu, nama baik akan hancur karena saya akan setting semua. Oke. Sampai di sini kan sama ya. Lalu yang ketiga, justru dia takut kalau dia nolak dia yang dihukum atau akan terjadi apa-apa dengan dirinya. Sisi ini pun juga ada dalam sisi laki-laki. Bisa jadi ketika wanita yang punya kecantikan dan kekuasaan itu dendam dengan laki-laki yang menolak dia bisa melakukan sesuatu skenario. Dan itu terjadi dalam kisah apa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika ditolak penjara. Itu yang punya kekuasaan perempuan. Gimana kalau punya kekuasaan laki-laki? Jadi, maka dari sini kita tambah satu lagi poinnya, baik laki-laki dan wanita. Kenapa sekali lagi ujian ini berat? Karena justru kalau ditolak, kemungkinan besar ada sesuatu menempa diri mereka. Dan kalau itu terjadi, pihak wanita seringkali lebih berat menghadapi itu dibanding laki-laki. Bisa dipahami. Dan ini terbukti. Dalilnya apa? Kisah Nabi Yusuf. Begitu Nabi Yusuf penolak, penjara. Itu poin. Sekali lagi, itu yang punya kekuasaan wanita. Dan kekuasaannya nggak langsung, karena dia yang sebenarnya berkuasa siapa? Suaminya Al-Aziz. Tapi wanita bisa melakukan sebuah skenario. Lalu gimana kalau yang ditolak adalah yang benar-benar punya kekuasaan? Laki-laki yang punya kedudukan dan kekuasaan seringkali akan merasa jatuh harga dirinya ketika ditolak dan bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak
tidak semestinya, dan itu ditakutkan oleh wanita. Maka jika seorang laki-laki atau wanita mengatakan ini akhafullah, ya saya tahu resikonya kalau saya tolak. Kan itu, saya tahu resikonya kalau saya tolak. Saya bisa dihukum atau saya bisa disingkirkan sebetulnya. Tapi rasa takut saya kepada Allah melebihi rasa takut saya terhadap resiko itu. Itu orang-orang beriman. Saya tahu resikonya, tapi rasa takut saya kepada Allah melebihi rasa takut saya terhadap resiko ketika saya menolak. Dan itulah yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 33 menghikayatkan apa yang disampaikan Nabi Yusuf dan apa prinsip Nabi Yusuf. Surat Yusuf ayat 33, Qala Rabbi, ya Allah, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Allahu Akbar. Wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada maksiat yang mereka tawarkan kepada saya. Penjara lebih aku sukai dibanding perbuatan yang mereka tawarkan kepada saya. Makanya tidak heran kata para ulama, orang yang melakukan ini itu masuk ke makom Yusufiyah atau makom Yusufi. Karena sekali lagi syahwat aman, dan hari ini kita belajar satu faktor lagi, justru kalau ditolak nggak aman. Nah itu poinnya secara teknis ya, justru kalau ditolak justru nggak aman, kalau Anda terima aman. Itu logika manusia. Tapi orang beriman tidak pernah melupakan satu hal, bahwa aman yang sejati adalah ketika taat kepada Allah. Dan kalau kita bermaksiat, Allah bisa cabut rasa aman itu. Dan azab Allah lebih menakutkan dan lebih mengerikan daripada ancaman mereka. Jadi sekali lagi, tiga faktor: magnet syahwat, kekuasaan yang bisa memberikan garansi dan jaminan secara teknis sehingga tidak dihukum, tidak ada apa-apa, dan ketiga, dan sebaliknya, kalau Anda tolak, Anda terancam punya masalah besar. Dan tiga hal ini dihadapi oleh laki-laki dan wanita. Cuman mungkin berbeda dosis dalam 1-2 faktor. Dari segi syahwat, mungkin laki-laki dosisnya lebih besar. Tapi dari sisi ancaman, ketakutan, bisa jadi wanita lebih besar. Tapi baik laki-laki dan wanita menghadapi ujian yang sangat berat ketika berhadapan dengan kasus ini. Maka kalau dia bisa melewati kasus ini, yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Allah akan naungi dia dengan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan dari sini kita bisa mengerti bahwa kasus ini lebih pelik daripada sebatas tidak berzina, gitu. Jadi kasus ini di dalam itu jauh lebih pelik daripada atau dibanding sebatas
tidak berzina. Ini pelik sekali dan ini berat. Dan di satu sisi tawaran sangat menggiurkan, di satu sisi kalau Anda tolak justru Anda terancam. Jadi bukan kalau ditolak nggak ada resikonya, justru resikonya sangat besar. Tapi orang beriman mengatakan ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Rabbi sejnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku pilih, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, lihat, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin wa aku minal jahilin. Dan jika engkau tidak menghindar, jika engkau tidak menjagaku dan memalingkanku dari tipu daya mereka, maka tentunya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan kalau itu terjadi, tentulah aku termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ini di level Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, kalau bukan karena pertolongan Allah, saya sudah jatuh dalam ajakan mereka. Ini berarti ajakannya sangat pelik, sangat berat, ujiannya sangat rumit. Selevel Nabi Alisa mengatakan demikian. Kalau bukan pertolongan engkau, tentunya saya sudah jatuh dalam ajakan mereka. Dan saya termasuk orang-orang bodoh. Jadi kalau selevel Nabi demikian, masihkah kita berpikir ini adalah hal yang gampang, simpel, sederhana? Oh enggak. Ini butuh pertolongan Allah dan butuh iman yang sangat kuat. Bukan hanya iman dalam mengontrol syahwat kita. Bukan hanya iman untuk mengatakan tidak pada opportunity dan kesempatan di depan mata, walaupun itu haram. Tapi juga iman untuk menghadapi konsekuensi dari penolakan dan resiko dari penolakan tersebut. Dan sudah terbukti di kisah Nabi Yusuf di penjara. Padahal kurang baik apa beliau? Kurang ikhlas apa beliau? Dalam arti kurang baik apa beliau dengan keluarga itu? Kurang loyal apa, kurang mengabdi apa? Tapi begitu dikecewakan karena Nabi Yusuf lebih memilih Allah Subhanahu wa taala, penjara. Ini yang bisa disampaikan dan semoga menjadi bahan perenungan dan terapkan dalam kondisi kita keseharian. Dan semoga kita mendapatkan taufik untuk memiliki rasa takut yang mencegah kita dari maksiat kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah rasa takut yang menjadi tameng dan menjadi benteng dan memisahkan antara kita dengan maksiat kepada Engkau. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanallah.